Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والذي جعل عيد الأضحى من شعائر الإسلام وجعل عيد الأضحى من أعزام الإسلام وجعل عيد الأضحى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عيد الأضحى من أعمال المؤمنين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم الأمة يعني أمة آخر أمة يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين إياه نعبد وإياه نستعين ونسلم على نبينا محمد وآله وصحابته ومن جاهد في سبيله وتمسك في سنته وشريعته حتى يوم القيامة. Amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah, di malam terakhir tema kita tentu masih belajar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa kunci sukses daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mau bertakbir kepada Allah dengan takbir hakiki, pengagungan kepada Allah di atas seluruh pengagungan pada makhluk, yang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil melahirkan sebuah itikad akidah dalam dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Yang dengan keyakinan ini, maka setiap nikmat yang datang kepadanya hakikatnya adalah tetap kecil dibanding dengan pertolongan dan rahmat Allah untuk akhirat kita. Dan kita bersyukur pada Allah, kita mendapatkan guru teladan yang terbaik, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajari kita beragama yang oleh Allah perintahkan pada Nabi kita Muhammad untuk mengikuti millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka diajak kita juga untuk bertakbir, bukan cuma mengucapkan secara lafaz Allahu Akbar, tapi bibirnya yang Allahu Akbar, hatinya tidak hadir. Apa konsekuensi ya ikhwah ketika kita mengucapkan takbir? Ketika perintah datang kepada Ibrahim, dia sayang anaknya, tapi bentuk perintah ini dianggap besar dan agung, anaknya yang dicintainya menjadi kecil dibanding dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana ya kita bertakbir, seperti bagaimana bertakbirnya Nabi Ibrahim. Anaknya diserahkan, dicintai, disayangi, anak satu-satunya, tapi bisa menjadi kecil karena apa? Keagungan takbirnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah ya, kalau sudah model seperti ini, sudah bisa bertakbir, mengagungkan, yakni mendahulukan Allah dibanding dengan keinginan nafsunya, keinginan perasaannya, ya namanya orang tua. Cinta kepada dunia, cinta kepada pasangan hidup, cinta kepada anak, normal. Tapi dia bertakbir agungkan Allah ketika berhadapan dengan perintah Allah, maka nilai anak yang ada di hadapannya itu menjadi kecil dibanding dengan perintah Allah agung. Ini kalau mau Pak, seperti kita tidur lalu mendengar Allahu Akbar, menangkan Allah ya, menangkan Allah. Ketika ada tawaran umat ini yang terbaik, jangan pakai lagi perasaan dan nafsu kita. Itu namanya takbir. Takbir ini adalah mengagungkan asma Allah,
mengagungkan perintah Allah di atas seluruh perintah makhluk. Lihat perintah makhluk itu kecil jika berhadapan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berhadapan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan musibahnya, maka musibahnya itu dianggap kecil, seperti kehilangan sesuatu. Agungkan Allah dengan takbir, Allahu Akbar. Harta yang saya cintai, anak yang saya cintai, keluarga yang saya cintai, tapi rahmatmu jauh lebih besar. Ketundukan kepada Engkau jauh lebih besar, berprasangka baik kepada Engkau jauh lebih besar. Itu namanya hakikat takbir. Jadi mari kita hiasi bibir kita ini 4 hari ke depan. Malam hari ini Idul Adha, besok tambah ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Kita dianjurkan untuk bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar, seluruh kepentingan duniaku, kebutuhan duniaku kecil dibanding dengan kepentingan akhirat. Nah, seharusnya sosok orang yang bertakbir seperti itu. Jadi kalau sudah azan berkumandang, nomor berapa azan itu di hati kita? Ya, mari Pak, kalau HP kita pegang, televisi kita genggam remote-nya, lalu ada perintah azan, kumandangkan takbir bahwa HP-mu kecil, televisimu kecil, tokomu kecil, urusan kantormu kecil, komputermu kecil. Allahu Akbar, menangkan Allah. Ketika ada sogok, ketika ada suap, ketika ada rezeki, tapi kita tahu ilmunya itu haram, tapi besar nilainya kelihatan, agungkan Allah, Allahu Akbar. Kasih tahu, saya butuh uang, tapi saya lebih butuhkan rahmat Allah. Kalau rumah tangga sudah bertakbir, suami istri bertakbir, butuh kehidupan duniawi, tapi jauh lebih butuh kehidupan di akhirat yang jauh lebih selamat. Maka dia tidak sibuk pada hal-hal yang kecil, tapi sudah fokus pada sibuk hal yang besar. Nah, itu makna dari sebagian tak bertakbir. Hadirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika mendapat penyakit, yang pertama diingat adalah kesembuhan dari Allah, bukan dokter, bukan tabib, bukan obat, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat jenis penyakit apapun, kita selalu mengutamakan bahwa rahmat Allah ketika penyakit, kasih sayang Allah ketika sakit jauh lebih besar daripada penyakit itu sendiri yang datang. Jadi tidak makdareke, tidak mengeluh atas penyakitnya, tapi dia berkata, ya Allah, ya Rabb, memang pedih, tapi ampunanmu di balik ini jauh lebih besar. Itu namanya takbir. Maka sekalian, kita mari nomor urut berapa Allah dalam hidup kita. Itu yang saya ingin ungkapkan. Nomor berapa kepentingan Allah dalam hidup kita. Tolong dihadirkan itu mas sekalian. Nomor urut berapa ridha Allah di pikiran kita. Jangan-jangan kita Allahu Akbar, tapi makhluk dilihat pertolongannya jauh lebih besar daripada rahmat dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sekali lagi, nomor berapa syariat Allah di otak kita? Nomor urut berapa ridha Allah di otak kita? Kalau pasangan hidup kita terlambat memasak, apakah bapak marah? Marah. Tapi kalau terlambat solat, bagaimana perasaan kita? Kalau sedang tenang-tenang saja, itu artinya belum bertakbir. Kalau urusan duniawi kita tersinggung luar biasa, tapi kalau syariat Allah disepelekan di rumah,
seharusnya kita lebih wajib marah dan tersinggung. Anak kita marahi kalau tidak ranking, anak kita marahi kalau merah nilainya. Tapi kalau ibadahnya, akidahnya, tauhidnya tidak beres, tidak merasa rugi dan tidak merasa tersinggung dalam diri kita, itu artinya belum bertakbir.